Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pelajaran dimulai, ketua kelas silakan absennya. Oke, Bapak absen dulu. Siapa-siapa yang hadir pada pelajaran sore hari? Riyadi? Hadir Pak. Tidak hadir. Ya. Kemana? Hadir. Hatib. Hambali? Tidak ada. Kemana? Sakit juga? Ya. Atau tidak masuk? Hadir. Sakit. Abdul Ghafur? Hadir Pak. Irfan? Ya hadir. Kemana? Masuk. Tidak masuk. Alfa ya. Misuri? Hadir. Oke. Jadi ada 3 siswa yang tidak hadir pada sore hari ini. Yang 2 diantaranya yaitu sakit, yang 1 yang memang tidak masuk ya. Oke, berarti Alfa. Oke. Jadi sebelum Bapak mulai pelajaran di sore hari ini, alangkah baiknya ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Sebelum Bapak memulai pelajaran, ketua kelas silakan kondisikan kelasnya jika ada yang memang belum dirapikan, seperti sampah atau yang lainnya. Kalau memang sudah rapi, Bapak lanjut ke pelajaran. Sudah rapi? Oke. Apakah masih ingat di minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Apakah masih ingat di minggu lalu kemarin kita belajar tentang apa? Yang berkaitan dengan SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Gimana? Di minggu lalu. Berarti kalian tidak belajar. Tidak belajar kembali terkait materi yang kemarin Bapak sampaikan. Ya, jadi Bapak lanjut aja. Jadi pembelajaran kita pada sore hari ini mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Tahu sejarah kebudayaan Islam atau disingkat dengan SKI. Pada materi kisah teladan Utsman bin Affan. Kalian harus banyak memahami dan banyak harus mengetahui kisah teladan dari sahabat Rasulullah ini, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Sebelum Bapak masuk dalam materi, kalian harus tahu juga bahwa sahabat Utsman bin Affan ini salah satu sahabat Rasulullah yang tergolong dalam 4 sahabat Rasulullah yang disebut dengan Khulafa Ur-Rasyidin. Salah satunya adalah siapa? Selain Utsman bin Affan, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, yang terakhir Ali. Jadi beliau ini adalah salah satu sahabat Rasulullah. Oke, sekarang Bapak masuk dalam cakupan materi pada sore hari ini. Ya, anak-anak bisa menyimak dengan baik ya materi pada sore hari ini, biar nantinya kalian paham dan tidak lupa seperti pelajaran yang dipelajari pada minggu lalu. Oke, materi pertama yaitu meneladani kisah Utsman bin Affan. Ini harus paham betul, harus paham apa sebenarnya dibalik
kisah teladan dari seorang Utsman, seorang Khulafaur Rasyidin, sahabat Rasulullah. Apa itu yang nantinya bisa kita ambil hikmah sisi positifnya untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari? Apa itu? Perlu kawan-kawan ketahui, di awal tadi Bapak sudah sampaikan bahwa Utsman adalah sahabat Rasulullah. Apakah sahabat Rasulullah itu hanya Utsman bin Affan? Tentu tidak. Sahabat Rasulullah itu banyak. Salah satu sahabat Rasulullah yaitu Bapak tidak dengar siapa? Utsman siapa? Utsman bin Affan. Dan beliau ini mempunyai sifat yang santun dan dermawan. Kemudian beliau juga selalu berbesar hati ketika beliau mempunyai atau memiliki harta benda yang untuk dicurahkan ataupun disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini yang seharusnya kita tiru dalam keteladanan sifat Utsman bin Affan ini. Berarti sifat selain santun dermawan, beliau juga murah berbagi, sedekah. Oke. Selain beliau ini sahabat Rasulullah, beliau juga merupakan khalifah yang membukukan mushaf Al-Quran. Nah, khalifah yang membukukan Al-Quran. Apa itu khalifah? Biar kalian tahu khalifah itu apa. Sebelum Bapak melanjutkan penjelasannya lebih dalam lagi, khalifah itu apa yang kalian ketahui? Yaitu pemimpin. Maka tadi di awal Bapak sebutkan ada 4 sahabat Nabi yang tergolong dalam Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sekarang kita membahas Utsman. Nah, beliau selain sahabat Rasulullah, beliau juga mempunyai sifat yang santun, dermawan dan murah berbagi. Kemudian selain itu beliau juga seorang khalifah yang membukukan mushaf Al-Quran dan rajin untuk membacanya. Nah perlu juga diketahui. Jadi beliau itu bukan hanya seorang khalifah yang membukukan mushaf Al-Quran, tetapi selain itu beliau juga rajin membacanya. Bukan hanya kita melihat saja Al-Quran tapi tidak dibaca. Apakah kalian seperti itu? Sama dengan Utsman, rajin membaca, rajin menghafal Al-Quran, rajin tadarus. Apakah seperti itu? Kalau tidak seperti itu, boleh Utsman bin Affan ini keteladanannya boleh dijadikan contoh oleh kalian dalam kehidupan sehari-hari. Apakah seorang Utsman bin Affan itu menganut agama Islam? Jadi selain beliau khalifah yang membukukan Al-Quran kemudian rajin membacanya, beliau juga seorang Muslim. Pada saat itu beliau ini masuk Islam pada usia 34 tahun atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika Utsman bin Affan ini diajak oleh sahabatnya yang tergolong di Khulafaur Rasyidin tadi, siapa? Yaitu Abu Bakar. Beliau kemudian mempunyai rasa minat, rasa suka untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Utsman bin Affan ini menghadap Rasulullah SAW untuk menyatakan keimanan dan keislamannya. Contoh kecil, ketika Misuri diajak oleh Abdul Ghafur ke sekolah Al-Barokah misal,
untuk mengambil sembako, misal ibaratnya seperti itu, untuk mengambil sembako. Kemudian Misuri ada keinginan, ada minat, ada suka untuk mengambil itu. Kemudian Misuri langsung menghadap siapa? Kalau ke sekolah menghadap Kiai, menghadap Kiai Imam Mahdi untuk mengambil sembako tersebut. Nah, sama halnya dengan Utsman. Utsman diajak sahabatnya untuk masuk dalam agama Islam. Ketika Utsman ini ada rasa suka untuk masuk, kemudian Utsman tersebut menghadap Rasulullah untuk menyatakan siap diimankan dan diislamkan. Paham? Karena kan orang masuk Islam itu tentu syaratnya pertama itu kan membaca syahadatain, syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah. Kayak seperti itu perlu anak-anak ketahui sebelum dan sesudah masuk Islam. Sahabat Utsman bin Affan ini adalah seorang pedagang yang kaya raya, yang beliau ini terkenal sangat dermawan serta menginfakkan hartanya demi kepentingan Islam. Nah, di awal tadi Bapak bilang bahwa ini ada kaitannya dengan sifat dari Utsman bin Affan ya. Jadi kan tadi Bapak bilang di awal sifat Utsman bin Affan itu adalah santun, dermawan serta murah berbagi ataupun sedekah. Di sini jadi pekerjaan beliau ini, Utsman bin Affan ini sebelum masuk Islam pada usia 34 tahun ini, pada usia ketika masuk Islam beliau. Jadi beliau ini sebelum masuk Islam dan sesudah masuk Islam beliau adalah seorang pedagang yang kaya raya, yang menginfakkan hartanya itu pada kepentingan Islam. Misal di suatu daerah membutuhkan harta ataupun benda yang memang dibutuhkan oleh umat Islam, beliau itu mensedekahkan harta beliau yang beliau miliki, baik barang, misal pun duit ataupun seperti apa. Intinya beliau ini sangat dermawan terhadap sedekah-sedekah yang memang dibutuhkan oleh umat Islam, seperti itu. Ya, kita lanjut. Jadi selain beliau pedagang, beliau juga keturunan Bani Umayyah, suku Quraisy yang memang sejak kecil beliau itu dikenal dengan kecerdasannya, kejujurannya, kesantunannya dan kesalehannya. Jadi kalau dibilang meskipun di dunia ini tidak ada orang yang sempurna, bisa dibilang beliau ini sempurna bagi kita. Tentu inilah sifat keteladanan seorang Utsman bin Affan yang seharusnya kita tiru. Bagaimanapun caranya, yang harus ada dalam diri kita, yang memang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari seharusnya. Yang awalnya kita berbohong, habis mata pelajaran ini dirubah menjadi jujur. Yang awalnya kita tidak soleh dirubah menjadi soleh. Yang awalnya tidak santun dirubah menjadi, yang awalnya tidak cerdas dirubah menjadi, dengan apa? Dengan belajar. Betul. Tidak mungkin saya mau cerdas, tapi tidak ada usaha untuk cerdas. Usahanya apa? Belajar. Itu usaha. Oke, lanjut. Jadi karena beliau orangnya dermawan dalam berbagi dan menginfakkan harta bendanya untuk kepentingan umat Islam, jadi pada saat itu ada 59 ekor kuda, kemudian itu seharga 1000 dinar. Kemudian ada juga beliau itu menginfakkan sumur rumah, itu seharga 20.000 dirham. Untuk apa itu semuanya yang diberikan Utsman bin Affan? Itu untuk kepentingan umat Islam, untuk memberikan air ketika sewaktu-waktu umat Islam itu membutuhkan air tersebut. Ya, seperti itu. Kedermawanan seorang Utsman bin Affan itu patutlah kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kita tidak setiap waktu
tidak setiap hari kita berbagi kepada sesama satu sama lain, tentu memang harus perlu ditanamkan. Dari awal kita tidak bisa mencontoh untuk semuanya. Contohlah salah satunya. Jujur, silahkan contoh. Jujur ada perbuatan yang sangat mudah sebenarnya dilakukan oleh seorang umat Islam yang ada di dunia. Sangat mudah. Kemudian cerdas. Cerdas ini kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita ada usaha untuk bisa menumbuhkan cerdas itu dengan belajar, bisa. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, sahabat Utsman juga dikenal sebagai salah satu penulis wahyu. Kemudian sahabat Utsman juga mempunyai keistimewaan menguasai ilmu bahasa Arab zaman-zaman jahiliyah, di antaranya ilmu keturunan, perumpamaan dan berita-berita peperangan. Jadi selain beliau itu dikenal dengan orang pedagang yang kaya raya, beliau itu juga dikenal orang yang mempunyai bahasa Arab itu, bahasa di zaman dahulu, di zaman jahiliyah. Ilmu keturunan itu disebut ilmu keturunan, seperti perumpamaan. Kemudian ada juga di berita-berita peperangan di zaman dahulu. Nah, perlu juga diketahui ketika selepas tidak lama dari beliau itu masuk Islam pada umur 34 tahun, kemudian seorang Utsman itu diangkat menjadi seorang Khulafaur Rasyidin, yaitu pemimpin. Sebelumnya itu kan Abu Bakar. Setelah Abu Bakar yaitu Umar. Setelah Umar, Utsman. Nah, ketika Umar masa jabatannya menjadi pemimpin sudah berakhir, maka akan digantikan ke Utsman. Tetapi kata Abu Bakar seperti ini, ketika aku menyuruh kamu untuk menunjuk salah satu sahabat untuk dijadikan pengganti setelah kamu, maka harus siap. Dan Utsman pun berkata, Utsman pun berkata, ketika aku tidak menunjuk salah satu di antara sahabat, maka akan siap setelah saya untuk menggantikannya akan yang lebih baik. Karena sebelumnya itu telah dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Dan Nabi Muhammad juga melakukan tidak ada menunjuk apapun pada saat Nabi Muhammad dulunya memimpin sebagai pemimpin, tidak menunjuk siapapun. Tetapi setelah Nabi Muhammad yaitu Abu Bakar, ada yang memang siap untuk menggantikan Nabi Muhammad, yang bisa melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad. Akhirnya meskipun Nabi Muhammad tidak ada menunjuk satu orang yang dijadikan pemimpin setelahnya, Nabi Muhammad memberikan syarat Utsmanlah yang harus dijadikan seorang pemimpin untuk menggantikan seorang Umar. Akhirnya alhamdulillah seorang Utsman terpilihlah menjadi seorang khalifah, yaitu pemimpin. Oke. Kemudian 3 prestasi yang dimiliki oleh sahabat Utsman bin Affan. Yang pertama, menumpas pemberontakan di daerah. Yang kedua, menghadapi pertentangan bangsa Romawi. Yang ketiga itu membuka mushaf Al-Quran. Itu 3 prestasi yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Oke, dari materi yang Bapak sampaikan, di antara kalian salah satu harus bisa menyebutkan, artinya harus bisa mendapatkan apa materi yang barusan Bapak sampaikan. Coba, siapa yang ingin menyebutkan? Siapa? Baik. Siapa? Gopur, silakan. Yang saya dapatkan bahwa Utsman bin Affan punya sifat santun, dermawan, dan murah berbagi. Oke. Artinya yang aku dapatkan bahwa sahabat Utsman bin Affan itu mempunyai sifat yang santun, dermawan, rendah hati,
yang kemudian anak-anak terapkan dalam diri kalian. Bagaimana caranya mempunyai sifat santun, kemudian bagaimana caranya mempunyai sifat yang dermawan, yang murah berbagi, jikalau mempunyai rezeki, itu yang perlu diterapkan. Nah, saya rasa adalah materi yang kalian dapatkan yang baru Bapak sampaikan. Oke, Bapak akan buka sesi tanya jawab kepada kalian yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya Pak, Ya, silakan. siapa yang mengajak Usman untuk masuk Islam? Oke. Pertanyaan yang bagus. Siapa yang mengajak Utsman bin Affan untuk masuk Islam? Jadi perlu diketahui bahwa sebelum adanya ajakan itu dari seorang sahabat sendiri, jadi seorang Utsman itu belum menganut yang namanya agama Islam. Jadi yang mengajak Utsman bin Affan untuk masuk Islam yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sahabat Utsman sendiri yang tergabung dalam Khulafaur Rasyidin. Akhirnya dengan kesungguhan hati, dengan kerelaan hati, dengan minat beliau untuk masuk dalam agama Islam, untuk mengenal agama Islam, akhirnya beliau Utsman bin Affan menghadap Rasulullah untuk menyatakan sikap bahwa saya siap untuk diimankan, untuk diislamkan. Jadi yang mengajak Utsman bin Affan untuk masuk Islam adalah Abu Bakar. Ya, seperti itu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, Bapak akan menyimpulkan dari materi yang Bapak sampaikan barusan. Kisah teladan Utsman bin Affan yang seharusnya itu patut dimiliki oleh seorang muslim yang ada di seluruh dunia. Baik dari sifatnya, baik dari kedermawanannya, itu seharusnya patut dijadikan contoh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Contoh, yang biasanya tidak pernah sedekah itu kita rubah. Yang biasanya kita tidak mempunyai pola pikir untuk berbagi, kita rubah. Bagaimana caranya kita berbagi dengan harta kita sendiri, seperti itu. Oke, paham ya? Oke, sebelum Bapak tutup mata pelajaran pada sore hari ini, Bapak akan memberikan suatu post test terhadap kalian, tes sejauh mana tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang barusan Bapak sampaikan. Oke? Siapa yang tahu silakan jawab. Ada berapa yang kalian ketahui prestasi yang dimiliki oleh seorang Utsman bin Affan? 3. Missouri ada berapa Missouri? 3. Ada 3. Abdul Ghafur? 3. Ada 3. Yakin ada 3. Berarti kalian nyatat dari tadi ya yang Bapak sampaikan. Ya, ada 3. Yang pertanyaan kedua, apa pekerjaan seorang Utsman bin Affan sebelum dan sesudah masuk Islam? Pedagang yang kaya raya. Pedagang yang Kaya raya. kaya raya. Nah, artinya kalau Bapak lihat dari pertanyaan yang Bapak kasih, tes seperti ini yang Bapak kasih, tentu sepertinya kalian memang memahami betul materi yang barusan Bapak sampaikan. Yang Bapak inginkan nantinya silahkan dipelajari lebih dalam lagi ketika berada di rumah. Minggu depan akan Bapak tanya kembali sejauh mana lebih dalam lagi materi yang barusan Bapak sampaikan kalian lebih pahami dan bisa kalian kuasai seluruh materi ini. Oke, seperti itu ya. Oke, sebelum